itu tadi kan perbedaan antara Yusuf dan Firaun, ada Firaun karena memang Firaun yang terbesar di tanah Mesir gitu. Walaupun Yusuf itu sangat berkuasa tangan kanannya, tapi Yesus bilang dia duduk di tahtanya Bapa. Kalau Yesus bukan siapa-siapa, nggak kok dia bisa duduk di tahta Bapa? Maksud saya gitu, Abang Viro. Viro ngerti itu Ya, Mbak Rosi. Viro ngerti banget itu loh, sangat ngerti. Karena kan Viro udah bilang tadi Mbak Rosi. Yesus kan sendiri berkata di dalam Injil Matius tadi, ayat 6 tadi kan. Mulai sekarang ini engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa kan. Dia akan duduk di sebelah kanan Allah. Karena memang itu pemberian. Contoh misalnya begini Mbak. Masuk logika enggak? Masuk logika Mbak Rosi enggak? Kalau seandainya misalnya Mbak Rosi ini Raja Firaun, ya kan? Pemilik takhta ini Mbak Rosi lah. Tetapi dengan itikat baik Mbak Rosi bilang sama Viro, Viro, lu bisa duduk kok di takhta aku berdampingan sama aku. Itu bisa enggak? Secara logika. pelajaran, Kalau terus Viro yang pelajaran. ngerti sekali berbicara tentang Yesus itu adalah Bapa, Yesus itu adalah Allah, pemilik takhta itu. Tetapi Yesus sendiri yang ngomong akan duduk di sebelah kanan loh. Bahkan Maksudnya di Yesus tadi yang itu Mbak Rosi kasih tahu ya tadi di dalam disebut Wahyu Tuhan juga. Jar berarti ada Bang, dua itu artinya dong. duduk di sebelah kanan Yesus itu diurapi sebagai raja, raja sorga di hadapan para malaikat. Sebenarnya artinya itu. Arti Yesus itu. Kan dikatakan di Wahyu 5 ayat 9 gini kan. Iya Yesus Wahyu 2 ayat 9. diurapi. Oleh karena penderitaan dan maut, engkau mendapatkan segala kemuliaan, kekuasaan, puji-pujian. Betul Mbak Rosi, benar Yesus diurapi. Lukas 2 ayat 11 kan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Artinya hari itu lahir Yesus Kristus. Yesus yang diurapi oleh Tuhan. Benar. Yang mengurapi Yesus kan Aduh, Tuhan. Bang, Memang Anda benar. itu Viro bicara nggak bantah. kristologi. Yang Anda bahas tadi kristologi, ya, Viro. Iya, tapi Ini kan ya, Mbak yang Rosi Anda bilang nyinggung tentang... Yesus lahir itu kristologi. Iya, Bicara tentang tapi kan Yesus tadi menjadi Mbak anak singgung, manusia Mbak itu Rosi singgung kristologi. tentang... Bicara Yesus menjadi imam besar agung itu kristologi. Bicara Yesus Iya, sebagai tapi anak kan domba tadi kan yang Mbak disembelih Rosi itu singgung tentang kristologi. mengurapi. Yang kalau Bang, sebentar, Bang. Kalau Tadi bicara kan duduk bentar, di bentar, 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 sebelah bentar, bentar. kanan Kita tahta potong aja, itu kita potong dulu lah. artinya dia sudah Tadi kan Mbak Rosi menyelesaikan yang ngomong tugas sendiri sama kristologinya, dia Viro. naik ke sorga. Gimana sih Iya, abang tadi ini? kan Mbak Rosi ngomong sama Viro, Yesus itu yang udah dia yang diurapi kan? Itu pembuktian tentang Yesus diurapi di situ. Makanya Mbak Rosi yang nyinggung tentang urapi itu loh. Makanya Viro bawa benar, Yesus memang diurapi. Siapa yang mengurapi? Tuhan. Ada datanya. Datanya di mana? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Bang, itu Yesus diurapi Tuhan. kelahiran. Anda Bener, bicara nggak urusan bantah Viro. kristologi itu. Saya bicara Iya, urusan tapi dia kan bicara tentang setelah menyelesaikan urapi. tugas kristologi. Sorry, sorry, sebentar Bang. Tadi kan Mbak Sebentar. yang singgung tentang urapi tadi. Bukan Viro yang menyinggung tentang urapi loh. Mbak Rosi yang singgung, bukan Viro. Gitu loh. Makanya kan Viro nggak bantah itu Mbak Rosi. Bahkan Viro lebih mempertegas, memperkuat. Ada dalilnya. Lukas 2 ayat 11. Memang Yesus diurapi. Siapa yang mengurapi? Tuhan. Viro nggak bantah Mbak Bang, Yesus Rosi. itu kan Viro diurapi tambahin ya data sebelum dia gitu. sebelum dia turun, Bang. Ya udah Anda ngomong duluan lah kalau gitulah. Ya tadi kan aku ngomong Mbak Rosi potong. Tadi Mbak Rosi ngomong nggak pernah Viro potong loh sebenarnya. Udah Anda ngomong dulu sampai selesai. Iya, tadi kan begini Mbak Rosi kan. Oke, Viro ngomong ya, jangan Ya dipotong udah dulu ya. silakan Tadi Anda kan Mbak ngomong Rosi dulu yang lah. iya jangan dipotong dulu dah. Ini kan lagi Viro mau ngomong. Tadi kan Mbak Rosi yang nyinggung sendiri tentang urapi kan. Yesus diurapi. Viro enggak bantah. Justru Viro lebih memperkuat argumentasi atau narasi Mbak Rosi. Masa bicara tentang kristologi? Iya, memang berbicara tentang kristologi, tapi aku memperkuat lagi narasi yang dibangun oleh Mbak Rosi dengan data tadi. Untuk membuktikan bahwa memang benar Yesus diurapi. Siapa yang mengurapi Yesus? Tuhan. Makanya ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di takhta Allah Bapa, itu menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar diurapi, diberikan kewenangan oleh siapa? Oleh Bapa.
Makanya Yesus berkatakan, aku diberikan kuasa di sorga maupun di bumi. Itu Yesus yang ngomong loh. Aku diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Kan sudah diberikan kuasa sama Bapa. Ada yang memberikan, Mbak Rosi. Makanya ketika Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu di pemberian dari Sang Bapa. Bapa yang memberikan. Aku berkuasa, aku diberikan kuasa di surga maupun di bumi, kata Yesus. Diberikan. Gitu loh. Ya oke, silakanlah Mbak Rosi. Lanjut. Tah perkataan abang ya. Host, Maksud saya saya izin bisa begini, host Bapak ngomong dulu sendiri yang memberi kehormatan dulu kepada sebelum Mbak. Yesus. Yesus itu, sebentar Bu, saya lagi ngomong, sebentar ya. Bentar, ya. Bang Viro, saya nggak menyangkali yang Anda katakan tadi benar ya. Memang Yesus Bapak yang mengurapi Yesus, yang memberikan segala kekuasaan kepada Sang Putra adalah Sang Bapak, benar. Cuman yang saya garis bawahi adalah Bang, Bapak sendirilah yang memberi kehormatan kepada Sang Putra sehingga Sang Putra itu disebut Tuhan juga. Bahkan duduk di tahtanya Bapak. Itu yang mau saya garis bawahi. Itu di situ. Yang Anda ucapkan tadi benar. Semua yang diberikan kepada Yesus dari Bapa, tapi Bapa juga yang memberi kehormatan kepada Sang Anak, duduk di sebelah tatanya. Jadi Bapa itu maksud saya yang menyatakan Sang Putra ini Tuhan juga. Tapi gini ya, ada bedanya. Yesus tidak pernah menyatakan diri bahwa Dia yang Maha Kuasa, yang Maha Mulia, yang Maha Besar. Itu hanya buat Bapa. Iblis pun disebut Tuhan di dunia ini. Berarti Yesus itu Tuhan yang sama dengan Bapa gitu. Tuhan, Bang. Kenapa Yesus? Berarti Kenapa Yesus, Anda maksudnya gini, orang protes Yesus disebut Tuhan. Loh, iblis ini disebut Tuhan dunia ini loh, Bang. Oke, baik. Jadi kenapa Rosi, Yesus disebut Tuhan? Untuk menggeser posisi iblis karena iblis yang berkuasa atas dunia ini. Tetapi saya ketegaskan ya bahwa ya Bapak itu yang disebut Bapak itu adalah yang maha kuasa. Cahaya besar itu Bapak, Yesus cahaya kecilnya. Gitu aja. Dan Sang Putra ini diberikan kuasa sebagai raja atas para malaikat dan atas manusia. Gitu Bang. Tapi tetap yang besar itu adalah Bapak. Saya nggak menyangkali ya. Oke, baik. Oke, jadi baik, Mbak Rosi. Berarti Bapak itu adalah Tuhan juga. Bapak itu Tuhan ya. Sorga. Bentar, oke, Firta ngerti dikit ya. Berarti Bapak itu Tuhan ya? Bapak itu Tuhan ya? Bapak itu yang maha besar, yang maha kuasa. Kalau Tuhan ya, itu Tuhan, Bang, kan? Sebenarnya sebutan yang iblis juga disebut Tuhan, maksud saya gitu. Iya. Kita sebut aja Bapak itu Tuhan maha penguasa. Tuhan, saya sebutnya Bapak itu maha Tuhan. Ya, oke. Maha Bapak Tuhan, itulah Bapak itu. Oke, baik. Bapak itu maha Tuhan ya, maha Bapak Tuhan. itu maha Tuhan. Oke, baik. Oke, aku ikutin Mbak Rosi ya. Bapak ketuhanan Yesus sama seperti dengan ketuhanan Bapa yang adalah Maha Tuhan? Bapak lebih besar, Bang. Bapak lebih besar. Berarti Yesus Tuhan tapi lebih kecil daripada Karena Bapa. Yesus sebenarnya berarti Yesus Tuhan kecil. Aja. Oke, Bapa Tuhan besar, Yesus Tuhan kecil, gitu. Iya. Yesus Tuhan kecil ya? Ya, boleh bilang begitu. Berarti Bapa yang berkuasa kepada Yesus yang adalah Tuhan kecil, ya, betul? Tapi berdasarkan teori cahaya, quantum entanglement tadi, ya, walaupun mereka terpisah ruang dan waktu, mereka tidak boleh disebut dua. Makanya tadi saya kasih teori fisika itu, teori fisika quantum entanglement Tuhan yang untuk besar, menggambarkan Yesus cahaya Tuhan besar yang kecil. dan cahaya kecil. Walaupun mereka terpisah oleh ruang dan waktu, mereka tidak boleh disebut dua Tuhan, tetapi satu. Maksud saya begitu, Abang. Tapi narasi Mbak Rosi itu mengarah ke situ. Gitu loh. Bapa Tuhan yang besar, Yesus Tuhan yang kecil. Ibarat kata begini Mbak Rosi. Kasih Bu Jenny. Iya. Cobalah Bu Jenny dulu lah, Bu Jenny. Oke, silakan. Aku mute dulu lah. Ya, oke. Bagaimana tanggapan Bu Jenny? Bu Jenny, Bapa Tuhan besar berarti apa? Yesus Tuhan kecil karena Yesus ini adalah cahaya yang keluar dari cahaya besar kan? Silakan. Betul, Bang. Ya,
Silakan Bu. Itu Silakan Bu biarkanlah Jenny. menjadi informasi buat saya, keterangan dari Bu Rosi. Tetapi saya tidak sepaham dengan Bu Rosi, karena Bu Rosi menurut saya itu gimana, membingungkan, ambigu buat saya. Saya menanggapi Viro aja. Tadi Roh Kudus itu keluar dari Bapa atau Yesus? Jawabannya dari keduanya. Karena di Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi dari keduanya ya, dari Bapa dan dari si anak. Lalu saya sebelum izin turun, saya akan bikin closing statement, karena saya juga udah, ini sudah dibahas dari kemarin malam, jadi begini ya. Ingat 3 hal ini. Satu, Bu Allah. Jenny, Ulang Bu Jenny dikit. ayat 4, Tuhan itu Esa. Ntar dulu, 3 pribadi, yaitu Matius 28 ayat 19, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3, saling mengasihi dan selalu bersama, Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Tujuan Tritunggal bukan buat bikin kita pusing, tujuannya biar kita ngerti. Bapa mengasihimu, Yohanes 3 ayat 16, Anak menebusmu, disalib, Yohanes 10 ayat 11, Roh Kudus tinggal di dalammu, buat nguatin kamu tiap hari, ada di 1 Korintus 6 ayat 19. Allah itu bukan Allah yang jauh, dia komunitas kasih, dan dia ngajak kamu masuk ke dalam kasih itu. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Udah itu aja Pak, terima kasih ya Pak Loding, saya Kalau sudah satu-satunya kok masuk tadi Bu ada Jenny, tiga dikit, dalam dikit, Bu kekekalan. Jenny, Kalau Bu Jenny, satu-satunya jangan tadi lupa ada Bu Jenny. tiga. Bu Jenny, kasih. Viro minta, Terima kasih Viro Kak minta Rosi, satu, Iya, terima kasih Bu. Viro. Viro Nanti minta lain kali 20 kita detik sambung buat Bu lagi ya. Jenny. Kalau Bapak Nanti Oke. kita jumpa lagi, kita bicara gimana lagi tuh? nih. Bu Jenny, Ya, ya bentar, terima bentar, kasih bentar, ya bentar, Pak bentar, Loding. bentar, bentar. 20 detik doang. Bu Jenny, bentar, bentar. Tadi Bu Jenny bilang kan, berarti Viro benar tadi kan, bahwa Roh Kudus itu keluar kan, betul? Tadi kan Bu Jenny bilang Roh Kudus itu nggak pernah keluar, Viro. Nggak pernah keluar, tapi Dari diutus. Betul, keduanya. Bang Viro, Tapi Dari betul. berarti keduanya. pernyataan Bu Jenny tadi batal ya? Berarti Viro yang benar, betul? Bahwa Iya, Roh Bang Kudus itu Viro yang keluar. benar. Roh Kudus keluar dari Betul ya Bapak. Bu Jenny ya? Yohanes Sebelum Bu Jenny turun 15:26. loh, biar kita enak Betul. diskusinya gitu loh. Biar teman-teman di bawah dapat edukasi Dari gitu loh. Berarti ya, berarti tetapi memang benar Roh Kudus iya keluar ya? iya, tetapi dari Oke. keduanya, dari keduanya. Oke, Ya, sip. Itu berarti saya bukan tiga mau dalam menanggapi kekekalan, Viro Bu. Kalau keluar dari nanti Bapak itu dulu. berarti Kamu bukan kan tadi tiga Roh dalam Kudus itu keluar dari Bapa kekekalan. atau Yesus? Yaitu jawaban saya Kalau dari tiga dalam kekekalan keduanya. berarti tiga orang Dari yang berbeda. keduanya. Kayak dewa-dewa Hindu. Dari keduanya, cuma saya tidak bilang keluar. Itu pertanyaannya Viro kan begini, Roh Kudus itu apakah keluar dari Bapa atau Yesus? Saya jawab dari keduanya. Saya nggak bilang karena menyesuaikan dengan pertanyaan Viro. Kok dari Tetapi keduanya tadi sih saya yang namanya saya Bapak itu memberikan sumber, ayat Bu, keluar Yohanes dari 15 Bapak. 26, Roh kebenaran Yohanes yang keluar 16 dari ayat Bapak, Bu 7, Jenny. Yohanes 20 ayat 22. Ya. Jadi di Roh Yohanes Kudus itu 15 roh ayat kebenaran 26, yang jikalau keluar roh dari hibur. Bapak, nggak dibilang dari kedua-duanya, Ibu Jenny. Anda Nih. nambah-nambahin ini. Iya, oke, ya. Saya udah ketemu ayatnya, makanya saya menjawab Viro karena saya sudah ketemu Iya, ayatnya nih berarti Yohanes Yesus itu 15 bukan ayat keluar. 26. Maksudnya Roh Kudus Jikalau bukan keluar penghibur dari yang akan Bapa dan Anak. kuutus Yes, Roh dari Kudus Bapa itu keluar datang, dari yaitu Bapa. roh dari kebenaran Anak. yang keluar Masih dari Ibu ini. Bapa. Ia akan bersaksi tentang aku. Jadi sudah ketemu ayatnya. Jadi saya menanggapi Viro. Karena waktu saya menanggapi Viro, saya belum ketemu ayat untuk pendukungnya. Karena kita bicara itu jangan dari mulut perkataan, dari pemikiran kita sendiri. Tetapi harus ke Alkitabiah, kita cari referensi ayatnya. Dan itu saya sudah menarik, karena saya sudah menemukan ayatnya. Begitu. Iya, berarti Gitu loh, ajaran Viro. Tritunggal itu salah kaprah kalau tiga dalam kekekalan karena Roh Kudus keluar dari Bapa. Itu maksudnya gitu, Bu. Ya, kalau saya sama Bu Rosi memang beda paham. Karena Bu Rosi nggak percaya bahwa Yahweh itu Pak Loding, Kak Rosi, Viro, terima kasih keterangan ya. Untuk kesempurnaan dalam kebenaran firman Tuhan, kita kembali ke Alkitab saja. Terima kasih ya, selamat malam. Makasih. Iya, sudah bagikan sama dia tapi dia belum datang. Jadi Mau tadi bahas diskusi tadi saya memahami apa? Iya, saya memahami pernyataan Bu Rosi tadi. Jadi Bu Rosi tadi itu pemahamannya begini, Bang Viro. Bapak ini adalah cahaya yang besar.
Nah, Yesus ini keluar dari cahaya yang besar itu menjadi cahaya yang kecil, sebagaimana serupa dengan cahaya malaikat. Benar tidak, Bu Rosi? Nah, itu Bang, coba. Benar tidak, Bu Rosi? Benar, Bang, benar, benar. Nah, tuh, silakan. Silakan. Bagaimana Makanya kan tanggapan Bang Viro, Viro? Sepakat ya apa? makanya kan Viro bilang tadi, kalau narasi yang dibangun oleh Barosi, kalau ada Tuhan besar sama Tuhan yang kecil, berarti konsekuensi logis iman kekristenan, Tuhan itu ada lebih dari satu. Gitu loh. Nah, Karena udah makanya menjelaskan, udah ya, Oh, membedakan, bentar dua lu berarti Barosi. dua Karena Tuhan. konsekuensi logis iman kekristenan akan memahami penjelasan Pak Rosi itu Tuhannya lebih dari satu karena ada Tuhan yang besar, ada Tuhan yang hmm, kecil. Iya kan? iya, saya ngerti, Gitu Bang, loh. saya ngerti, ngerti, Oh, ngerti. Iya, saya ngerti Gitu. itu. Makanya kalau sebagian teman kan yang berpaham subordinat ya, dikatakan Yesus itu materi pertama atau ciptaan pertama. Nah, dalam hal ini kan saya menyatakan Yesus itu sama usianya dengan Bapa di dalam ontologisnya. Jadi gini, antara Bapa dengan anak itu ya sama, cuman bedanya ya itu tadi, yang besar dengan yang kecil, cahaya besar dengan cahaya kecil. Tapi ini sama. Makanya ketika gini kan tadinya Yesus ada di dalam diri Bapa. Keluar kan ketika Bapa berfirman keluar. Terus dia turun menjadi serupa dengan malaikat. Turun lagi menjadi serupa dengan manusia. Turun ke dunia maut, mengalahkan maut. Naik ke sorga. Naik melintasi segala langit. Duduk di sebelah kanan tahta Bapa. Gitu. Jadi yang udah berwujud ini, yang turun, terus naik ke atas, duduk di sebelah kanan gitu loh. Jadi ya itu Bapak sendiri yang menyatakan bahwa sang anak itu walaupun itu hanya sebagian, ya dia dalam pandangan Bapak ya sederajat dengan dia karena satu tahta. Maksud saya begitu, Bang. Ya. oke, oke, luar biasa, luar biasa. Mm-mm. Kita sambut dulu Yosi tadi ini dia mau bicara tapi dia turun. Yosi, Pak Yosi, silakan open cam Pak Yosi. Mungkin Pak Yosi ini. Yang bukain. Ya, mungkin gini sebentar ya nanti Iya, nanti saya ini. Pak Jadi Yosi, memang di kitab Ya, ya. ya open cam Pak Rosi. Pak Rosi lagi Pak Yosi. Silakan open cam. Kita ngobrol-ngobrol. Pak Yosi dari Kristen mana Pak? Protestan kan? Protestan supranatural. Oh, Protestan apa pokoknya barang itulah. Silakan Pak Yosi. Open cam biar kita ngobrol-ngobrol santai Pak Yosi. Silakan. Di sini juga ada bunda saya, bunda siapa? Bunda Rosi. Silakan Pak Yosi buka kamera Pak. Udah Ya, belum? silakan. Udah. Ya, silakan Pak Yosi sudah menyimak tadi mungkin apa yang Pak Yosi mau di. Oh, Udah silakan ada. Bu Rosi, silakan Yang lanjutkan dulu. mananya tadi Bu maksudnya Rosi lanjutkan dulu, supranatural itu silakan Bu Rosi. paranormal atau bukan? Maksudnya paranormal atau bukan tadi supranatural? Udah nyimak Ya, semuanya. udah. Nanya tadi Gimana, Pak? supranatural maksudnya paranormal atau bagaimana? Kalau tadi kan Bapak paranormal? bukan. Oh, bukan, Bu. Bu. Silakan tadi bagaimana tanggapan Bapak Yosi tadi? Tanggapan Bapak Yosi tadi, bagaimana, Pak? Iya, tanggapan tadi itu dua-duanya ibu tadi itu benar. Cuma kan itu teori cara mengenal akan ilahi. Itu nggak ada Oh, yang ini tahu. bagus ini ilmu nih. Ilmu nih. Yang disebut tadi ibu dua tadi hanyalah cara untuk mengenal akan sang pencipta Iya, iya, ilahi. iya. Nggak ada yang Iya, salah. iya, iya. Kalau saya kan Kristen awam. Oh, Kristen awam. Oke, bagaimana kita kasih tanggapi dulu Bu Rosi bagaimana? Itu tadi cuma teori, tetapi prakteknya itu kayaknya Ibu tidak tahu katanya tadi, Bu. Coba silakan, Bu. Silakan. Iya, jadi kan gini, Bapak itu kan ya Tuhan itu memang jarang Bang diajarkan di dalam kekristenan sebagai cahaya.
bahwa memang benar Tuhan itu adalah energi cahaya, zatnya Tuhan itu adalah cahaya. Itu yang memperkenalkan ya, bukan memperkenalkan sebenarnya ayat-ayatnya banyak yang menyatakan Tuhan itu cahaya. Yesus bilang, "Akulah terang dunia ini." Yohanes 8 ayat 12. Bapak terangnya tidak terhampiri, ya. Yakobus 1 ayat 17. Berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. 1 Timotius 6 ayat 16. Jadi Tuhan itu memang cahaya. Maksud saya cahaya inilah yang harusnya kita kita katakan gitu loh kepada orang Kristen. Nah, kalau pengajaran Tritunggal ini itu memang pengajaran yang memang sudah salah kaprah, menggerogoti iman kekristenan. Karena itu pengajarannya Petrus Alfonsi, 3 anjing Siberius penjaga neraka di dalam mitologi Yunani. Ya, kalau teori ibu tidak salah. Tuhan itu cahaya, tapi ibu juga hanya berdasarkan buku. Tapi kalau ilahi itu yang benar, itu adalah supranatural. Statement ibu itu tidak salah, benar. Tapi itu hanya berdasarkan buku. Tapi secara supranatural yang real, ilahi itu tidak bisa didefinisikan. Dia adalah sang maha, dia cahaya, betul, benar. Tapi yang statement ibu itu berdasarkan buku-buku, bukan secara supranatural di mana kita sudah mengenal ilahi. Kalau menurut saya begitu. Oke, saya jawab ya Pak. Kan gini Pak, memang ya di dalam memahami hakikat Tuhan, tidak ada yang bisa 100% mengklaim bahwa dirinya paling benar, nggak ada. Ya kita ini makhluk yang hidup di dalam dimensi waktu, dimensi ruang, dan dimensi fisik. Kita mencoba meraba-raba di dalam dunia roh. Tentunya pemahaman kita tidak akan sempurna. Begitu, tetapi saya mencoba menjalin ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, menyambungnya, membangun sistematika teologinya. Ayat-ayat yang sudah ada di dalam Alkitab saya jahit istilahnya menjadi bangunan yang utuh. Kalaupun memang tidak bisa memuaskan, ya wajar. Karena kalau saya bilang saya tahu tentang Tuhan, berarti saya lebih pintar dari Tuhan dong. Jadi memang saya kan hanya mencoba untuk mendekati berdasarkan ayat. Saya tidak bilang saya sempurna di dalam memahami hakikat Tuhan. Kalau saya bilang sempurna, saya berarti lebih pintar dari Tuhan. Gitu, Bang. Nggak masalah, Bang. Kalau ada perbedaan di antara kita dalam memahami hakikat Tuhan, itu wajar-wajar saja. Tetapi ya ada hal-hal yang tidak bisa ditoleransi. Tentang misalnya tadi doktrin Tritunggal, 3 dalam kekekalan, anjing Siberius lagi. Nah, Ini kan jadi salah kaprah. Kalau misalnya Yesus itu materi ciptaan, itu pandangan subordinat, saya masih bisa terima, Bang. Ya, karena ada kebenarannya juga, walaupun itu kan ya masih perbedaan-perbedaan pandangan yang tidak terlalu minor, maksudnya tidak terlalu major. Tapi kalau Tritunggal itu bagi saya ajaran iblis gitu. jadi begini. Itu kan asumsi setiap orang itu kita aminkan saja. Karena kan berbeda itu suatu. Gitu, Bang. Kalau yang fatal yang memang dari berarti iblis Bapak baru. aminkan. Treat, Berarti treat Bapak aminkan tadi Tritunggal ajaran iblis, Bapak aminkan. itu salah kota. Itu kan pendapat Tadi Ibu Bapak Rosi. bilang aminkan saja. Kenapa, Bapak? Pendapat Ibu Rosi kita harus hargai, kita harus hormati. Tapi kalau saya pribadi, Oh. itu Aminkan. total. Karena apa? Tritunggal itu adalah cara pengajaran kita akan mengenal ilahi. Tritunggal itu hanyalah dogma untuk pengajaran orang untuk mengenal sang pencipta sesungguhnya, Allah yang sejati. Gitu. Jadi Tritunggal itu kan banyak orang mendefinisikan, tapi maksudnya itu dogma untuk mengajarkan orang untuk mengenal ilahi yang sesungguhnya. Karena kalau supranatural tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Gitu. Nah, kalau sumbernya dari Petrus Alfonsi dengan paham bahwa ada 3 anjing Siberius penjaga neraka dalam mitologi Yunani, ini dari iblis sumbernya. Kalau saya kan pakai ayat-ayat di Alkitab, walaupun saya nggak sempurna di dalam menjelaskan hakikat Tuhan, nggak masalah, Bang. Kan saya berusaha mendekati kebenaran, saya nggak sempurna. Betul, ya. Tapi kalau Anda pakai paham dari seorang Yahudi, ya apalagi dia penyembah Yahweh. Jadi sebenarnya sekutum fidennya gini nih. Bapak Yahweh ya mengeluarkan tiga yaitu apa?
Sang Bapa, Sang Anak, Roh Kudus. Jadi Yahweh ini dari Yahweh ini keluar tiga, tiga, tiga Tuhan, gitu Bang. Ini ajaran iblis, maksud saya begitu. Dan ini yang berlaku di sekolah-sekolah teologi ya. Salah Sekutu itu. fide itu, Bapa asumsi. bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Itu Itu pendapat Bang, sumbernya dari mana? Kalau saya, ya, doa. Kalau tadi sekutu fide itu siapa? Itu dari Petrus Alfonsi yang mengajarkan bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus itu layaknya tiga anjing Siberius penjaga neraka. Penjaga neraka, Iya, Ibu jijik banget saya yang dengarnya. berdasarkan buku. Ibu asumsi Ibu itu yang berdasarkan buku. Gak asumsi Bukan- Bang, benar itu Bang, sekutu fide itu begitu. Itu Sekutu fide buku itu dari Ibu. Petrus Alfonsi. Iya kan menurut Coba buku aja Bang loading orang. search itu. Pendapat orang kalau Sekutu supranatural fide tidak itu kan pernah- Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Tiga di dalam kekekalan, Bang. Ini Kalau yang supranatural- berlaku di dalam sekolah-sekolah teologi ya. Padahal yang benar, maksudnya gini, kalau yang diajarkan Alkitab, Tuhan itu diajarkan cahaya. Iya, itu kan kalau supranatural Bu tidak pernah bertentangan dengan Supranaturalnya dari mana, Bang? Supranatural itu dua sumber ya, ada dari Tuhan, ada dari hantu. Ada dari Tuhan, ada dari iblis. Itu sumber supranatural. kalau Gimana yang dari Anda bilang supranatural? Supranatural kalau itu yang dibagi hantu dua, itu- bisa dari kalau yang Tuhan, bisa dari datang hantu. ke Ibu Rosi. Kalau yang dari hantu itu datang ke Ibu Rosi seperti Bang, kalau ada ayat-ayat yang menopangnya, ya, ada ayat-ayatnya, yaitu bisa dikatakan mendekati kebenaran. Tapi kalau berasumsi doang, tiga anjing Siberius penjaga neraka dalam mitologi Yunani, itu mana ayatnya? Itu ajaran iblis. itu asumsi Ibu yang berdasarkan dari hantu. Itu salah total. Orang Kristen tidak. Loh, Bang, ini siapa ini? Ini Bapak Yahweh ini yang sebenarnya penghasil ajaran Tritunggal ini dari Bapak Yahweh nih. Ibu nggak ngerti Tritunggal kan? Bapak yang udah disesatkan Tritunggal. Ya, mau Sehingga dengar nggak? Bapak tidak memahami bahwa Tuhan itu adalah cahaya. Dalam supranatural. Coba, Supranatural, Bang. Hati-hati Bu ya. Rosi. Iya. Mau jelasin? Oke, Mau Bu Rosi, dengar? coba kita dengar. Oke, coba kita dengar Bapak jabarkan tentang Tritunggal, nanti ditanggapi oleh Bang Viro sama Bu Rosi. Coba Bapak tanggapi, tapi jangan dari Kejadian sampai Wahyu ya. Bukan. Ini saya sini lampu mati, Pak. Ya. Saya sini lampu mati. Sambil menunggu lampu menyala ini, baterai pun sudah mau mati nih. Ini lampu mati saja kita siksa bagaimana Tuhan mati lagi nih. Coba. Bapak jabarkan ya. Pokoknya Bapak yang apa? Pokoknya yang jelas, tepat dan sesat. Silakan. Semangat Pak, semangat. Nanti ditanggapi oleh Bang Viro sama Bu Rosi. Silakan. Nah, saya Ya. ulangin tadi ya. Tritunggal itu adalah doktrin pengajaran untuk mengenal akan ilahi. Doktrin itu biasanya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang hakikatnya adalah satu. Nah, Ibu Rosi bisa melihat ilahi nggak? Tidak bisa. Mau tidak ada orang pun yang bisa bisa melihat sang ilahi. Pemikiran manusia itu diketahui sama sang ilahi. Makanya dia berinkarnasi menjadi manusia biar orang mau melihat. Ini loh gue nih. Gitu loh. Nah, kita yang hidup di zaman sekarang, karena sang ilahi itu sudah naik ke surga, itulah Roh Kudus. Aku akan dampingi kamu dengan Roh Kudus itu. Itulah Roh Ilahi. Itulah supranatural. Ketika orang itu mendapat supranatural Roh Ilahi, Roh Kudus itu, dia tidak akan pernah datangi oleh hantu. Akan mengatakan hal-hal yang benar. Bukan ngarang-ngarang, bukan kebencian, bukan asumsi, bukan dari buku sana, buku sini untuk melawan doktrin orang lain. Bukan. Dia selalu mengatakan yang benar. Itulah yang disebut Tritunggal. Di mana hakikatnya adalah satu. Oke, Pak. Oke, Pak. Mungkin Bang Kenapa saya? siap, mantap. Luar biasa penjelasannya, luar biasa ya. Mungkin Bang Viro mau tanggapi, Bang Viro. Silakan Bang Viro. Luar biasa Bapak ini ya. Salam kenal Bapak ya. Selamat datang di klinik kami. Semoga kita semua dan tetap dalam kesehatan. Ya. Bang Loding, biar aja Mbak Rosi yang jawab itulah. Oh, gini aja ya. Ya, oke. Kalau begitu kita persiapkan kita punya Bunda yang paling tercantik di lorong 3. Silakan Bunda tanggapi.
Silakan Bunda. Saya suka kalau Bunda berbicara loh. Silakan. Lagi-lagi Pak Yosi ini ya berbicara, tapi nggak dijelaskan ayat mana yang membackup pernyataan Anda tentang Tritunggal. Ayatnya mana Abang gitu loh. Kalau konsep Tritunggal ini dibangun, tadi yang seperti katakan mitologi dari Yunani ini 3 anjing penjaga neraka, itu ajaran iblis. Tapi Anda tadi jadi lawyernya iblis terus. Anda menyangkali Tuhan itu cahaya. Justru karena nggak ada yang sanggup melihat Bapa, Yesus menyatakan siapa Bapa itu. Dia turun ke dunia. Ajaran Tritunggal itu kan mengajarkan bahwa Tuhan itu sudah 3 di dalam kekekalannya. Padahal itu tidak benar. Yesus itu keluar dari Bapa. Bahkan Yesus pernah ada di dalam diri Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Ada di dalam pangkuan Bapa. Kapan Yesus itu keluar? Waktu Bapa itu berfirman. Ada prosesnya Bang. Ibrani 1 ayat 5. Anakku engkau kuperanakan pada hari ini. Aku Oke. akan menjadi bapaknya dan dia akan menjadi anakku. Makanya kemudian dilanjutkan dengan Yohanes 1 ayat 1. Memang cahaya itu keluar, peranakan itu maksudnya begitu. Nah, Bu, Wih, detail Ibu Rosi, detail sekali. Luar tapi biasa. Ya. sayang, Bapak sampai akui loh. Silakan Pak Yosi, silakan Pak. tapi sayang, ayat-ayat yang Oh, tapi disampaikan Ibu Rosi tidak masuk ke akal Ibu. Saya Oh. ulang-ulang, Saya ke akal Anda kali. tidak Gimana? masuk ke akal Ibu. Jangan maling teriak maling dong, nggak masuk ke akal Jangan Anda. bicara seperti yang Itu Ibu aja bilang bilang Bang, tadi. jangan nuduh orang. Supranatural tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Tapi Ibu memelintir dengan imajinasi Ibu. Berdasarkan buku. Kalau supranatural, Bu, tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Makanya akal Ibu tidak sampai masuk ke ayat-ayat itu. Dan pikiran Ibu biar terbuka cara berpikir. Gitu. Itulah Tuhan Mesias. Dia adalah ruh ilahi yang menyatakan diri secara supranatural. Tidak ada orang di dunia ini yang bisa mengikuti seperti sang ilahi yang berinkarnasi menjadi manusia. Ada nggak seperti itu? Biarlah itu masuk ke akal Ibu Rosi biar mampu. Biar mengerti, memahami sedalam-dalamnya. Oke, Gitu. siapa yang bertemu dengan Musa di Semak Duri? Roh supernatural yang mana yang bertemu dengan Musa di Semak Duri? Ruh ilahi. Yang mana? Ada 2 Bang, roh ilahi. Kalau bicara tentang ilahi itu ada 2 ya. Itu bisa Tuhan, bisa hantu. Ibu, ruh Pak. Ya. hantu itu mungkin pernah didatangin hantu karena Ibu tidak memiliki ruh Aduh, ilahi. ini berarti Bapak ini nggak ngerti dunia roh, bahwa di dalam dunia roh itu ada Tuhan, ada hantu. Kalau Iya. Anda nggak bisa membedakan Tuhan dengan hantu, ya hasilnya begini nih. Tapi kalau orang yang memiliki Yang bertemu ruh dengan Musa, sekarang saya tanya, yang bertemu dengan Musa siapa? Itu Tuhan yang benar atau Tuhan gadungan? itu adalah Tuhan yang benar. Karena dia datang Nah, sama orang. udah, inilah kalau penyembah Yahweh. Ini penyembah Yahweh kayak gini nih. Kalau ruh Ya. ilahi, Bang, kalau ruh ilahi tidak mau Stefanus datang sama bilang, orang Stefanus yang bilang ya, Dia datang sebentar. sama orang pikiran bersih. Stefanus bilang yang bertemu dengan Musa itu malaikat. Iya, ruh ilahi, malaikat itu adalah ruh. Ya, Oh, tapi kan malaikat bukan Tuhan. Kalau Anda menyembahnya sebagai Tuhan, nah berarti ada apa? Anda pejina rohani. Aduh, Bu Rosi mah belum masuk. Belum masuk ruh ilahi. Kok malaikat disembah? Bang, malaikat itu nggak boleh disembah. Emang Ibu udah Malaikat pernah itu lihat harus malaikat? sujud menyembah Ibu udah pernah Tuhan. lihat malaikat? Ibu udah pernah lihat malaikat belum? Ya pantas aja nih si Bapak nih dengan ajaran supranatural yang bisa membedakan Tuhan dan hantu. Yahweh itu iblis, Pak, bukan Tuhan.
Makanya Anda Asumsi gini nih, roh apapun yang menemui Bapak, Bapak tanya, kamu Tuhan apa hantu? kenapa? Bapak sembah aja itu setiap 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 roh spiritual yang menemui Bapak, Bapak sembah sebagai Tuhan. Yang ini nih penyakitnya Karena nih, ibu kan percaya hantu. nggak boleh Roh ilahi itu, jilat Bu. segala sesuatu. Apa Roh roh yang sejati mendatangi itu Bapak itu roh siapa? Dari Tuhan atau dari iblis? yang datang sama Bang, orang-orang Musa baik, aja kena namanya tipu roh apalagi ilahi. Anda. Musa aja kena tipu apalagi Anda. Musa aja ditipu sama Yahweh. Musa aja ditipu sama Yahweh apalagi Anda, Pak. Nggak bisa membedakan Tuhan dan hantu. Itu Masa Anda bilang asumsinya yang ibu. menemui Musa itu Tuhan? Karena ibu kan berhati hantu. Makanya berasumsi seperti itu. Kalau kita berhati bersih, itulah kita bisa melihat ilahi. Makanya Musa didatangin sama ilahi yang benar. Ya, Anda terbiasa Orang melihat makhluk-makhluk roh. Bukan, Anda mau bilang pengikut, begitu. Anda kan tadi Bu, bilang Anda supranatural. Anda terbiasa betul. melihat makhluk-makhluk roh. Dan Anda bilang makhluk-makhluk roh itu adalah ya ilahi. Padahal sebagian dari yang namanya makhluk ilahi itu adalah setan. Bagi orang yang percaya, Ini nggak bisa membedakan nih Bapak ini. bagi Bapak orang ini yang nggak bisa percaya setan, membedakan roh berarti. Dipikirnya Bu, setiap roh itu adalah roh Tuhan. Kalau Musa aja kena tipu, apalagi Anda, Pak. kalau orang pengikut Tuhan yang benar tidak pernah ditipu oleh sang hantu. Anak-anak Tuhan Bah, itu kokoh. Hawa aja ditipu loh. Hawa aja jatuh dalam dosa, ditipu tuh. Musa kena tipu juga. Anda Kata siapa? siapa? Kata siapa? Itu asumsi Ibu Rosi. Kalau Anda ya tinggal dalam perkataan Yesus, Anda hidup dari perkataan Yesus, baru Anda bisa lolos dari tipuan iblis. Karena kata Yesus apa? Iblislah yang menjadi bapakmu dan ciri-ciri iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah, seperti kalimat Ibu tadi, itu kan perkataan iblis yang selalu mengatakan hantu, hantu, hantu. Itu keinginan iblis secara supranatural. Ya, sabar-sabar Pak. Kita sabar dulu. Tete. Ya, Tete. Apa kakek? Ya, kakek. Kek. Ya, Ya, kakek. Islam apa Kristen Assalamualaikum. kakek? Kakek Islam apa Kristen? Ya, Islam. Oh, Islam. Iya, kakek, di bawah dulu ya. Kita selesaikan dulu ya. Ya, mohon maaf ya. Siap. Silakan lanjut, lanjut, lanjut. Ini mohon maaf ya Muslim tahan ini kita lagi konsili 2026 ya. Silakan Pak. Ya, saya hanya menyediakan tempat agar bagaimana itu semua kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya karena semua pasti cinta Yesus. I love you Jesus. Amin. Amin. Amin ya. Silakan lanjut Pak. Gimana Ibu? Semoga Ya, jadi ya Pak, kalau Bapak bilang Yahweh itu adalah Yesus, kan Bapak tahu Yahweh ini memerintahkan apa kepada Musa supaya dia keluar dari bangsa Mesir dan Bu, dibawa masuk ke tanah Kanaan. Bapak tahu kan tanah itu tanah orang dan Ibu bangsa kan ini sudah pernah berdiam di bilang sana tapi 500 Ibu, tahun. saya tidak pernah Makanya bilang. kenapa saya bilang sebentar Bang, ya. Saya tegas bilang tolong orang-orang Kristen kalian tuh mikir. Yahweh ini membumbun penduduk lokalnya. Kalian bilang ini Tuhan, kemana hati nurani kalian? Kemana akal sehat kalian? Ibu Rosi nggak Hanya nyambung. karena pendeta Nggak nyambung, Ibu Rosi ceritanya. mengajarkan begitu di gereja ratusan tahun, ya, dibilang Yahweh itu Yesus. Kalau Yahweh itu Yesus, Bang, berarti Siapa yang bilang Yahweh Yahweh itu dulu Yesus, Yesus yang Bu? sakit jiwa. Di Bu, perjanjian siapa baru yang dia sembuh dari sakit jiwa, makanya dia menyerahkan darahnya. Kalau hanya nggak Anda bilang nyambung? Yesus itu ya
begitu. Nggak nyambung. Padahal ya, Ibu nyambung. Aduh, Ibrani 13 ayat 8 bilang Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya, Bang. Yahweh iya. ini pelaku Oke, baik, baik. genocide, Iya, udah. baik. Luar biasa ya penjelasan Bu Rosi ya. Kita sama dulu. Taripang. Apa Ratu Pang? Taripang lagi. Ratu Pang. Selamat malam Pak Ratu Pang. Islam Kristen. Iya, selamat, selamat malam Bang, selamat malam. Islam Kristen Pak. Iya, iya, saya ini otaknya ini. Aduh, iya. Begini Pak, di sini kita perang dalil Pak ya. Kita tidak boleh menghakimi Pak ya. Kita perang dalil. Walaupun bagaimana beliau ini adalah seorang perempuan ya, kita harus menghargai karena ibu kita juga perempuan, istri kita juga perempuan, anak kita juga pasti ada anak perempuan. Patahkan argumentasinya, tidak boleh menghujat pribadinya Pak ya. Silakan Pak. Silakan. Coba. Oh iya, Kata Bu Rosi saya tadi, tidak menghujat Bu Rosi pribadinya tadi dia Pak. Saya mengatakan mau, bahwa Yahweh ya, dia mengatakan bahwa Yahweh adalah iblis dan dia punya data. Kalau Bapak punya data, silakan Bapak. Silakan. iya, tadi kan saya mendengar itu analisanya sudah benar gitu, ya kan? Oh ini tumben ini waras otaknya ini saya pikir gitu, ya kan? Diulang lagi narasinya itu. Si Musa itu bertemu dengan iblis gitu. Kapan kau tobatnya, Bang Rosi? Bertobat kau. Itu narasimu, itu. Nggak ada perubahanmu, saya lihat ini sudah berapa lama itu narasimu terus kau ulang-ulang terus. Saya mau tanya ini Pak Yosi, waktu si Musa bertemu dengan Semar, menurut Pak Yosi itu Musa bertemu dengan siapa? Itu dengan Allah yang sejati. 100% betul. Orang Allah kok yang menyuruh si Musa naik ke Gunung Sinai. Iya kan? Kayak ini, apa namanya? Bukit Nebo ya namanya ya? Iya. Sampai 2 kali si Musa disuruh itu naik ke gunung itu. Si Musa ingin melihat muka Allah. Sang sumber itu, sang pencipta itu. Tapi Allah menyatakan, kau lewatlah dari ini celah-celah gunung ini. Aku akan menudung engkau dengan tanganku. Kau tidak akan sanggup melihat muka saya. Tetapi Musa melihat punggung Allah, sang pencipta. Masa kau bilang itu setan itu? Iblis. Yang benar aja kau cara berpikirmu. Itu Bible loh. Si Musa loh yang menuliskan itu. Kau bilang lagi si Musa nanti apa? Setan, iblis. Masa begitu kau mengaku-ngaku Kristen kau, tapi cara berpikirmu kau disusupi oleh iblis kau, cara berpikirmu begitu. Betul. Udah lama saya tadi mendengar sudah betul narasinya itu. Ya. Iya. Nah, saya kan udah lama saya mendengar, udah ada saya 2 jam mendengar ini Bang Loding ini dari Coba, tadi saya coba kita ini. kasih Bu Rosi. Ya, kita kasih Bu Rosi. Silakan Bu Rosi, apakah narasi Bu Rosi tadi bisa dipertanggungjawabkan pakai data? Silakan ya, kita dengar narasi Bu Rosi. Semangat Bu. Aku padamu. Semangat. Tahu bahwa kalau seseorang mengatakan Yahweh itu adalah iblis, itu adalah pengajaran yang sepertinya menggoncang sendi-sendi atau pilar-pilar kekristenan. Karena memang itu yang diajarkan kepada kita, bahwa Yahweh adalah Tuhan dan bahwa Dia adalah Yesus.
Nah, itu gitu. Jadi saya nggak akan marah. Bapak bilang saya apapun, saya nggak akan marah. Tetapi ya, gini Bang, Anda simak sendirilah pengakuan Yahweh mengenai dirinya. Ini kata Yahweh ya Bang, mengenai dirinya ya. Ya, tolong Anda simak Bang. Saya mungkin sudah sering baca ini, tapi saya bacakan lagi ya. Ya, apa kata Yahweh mengenai dirinya? Ya, ini ada di Ulangan 32 ayat 39. Ya, dengar baik-baik ya Bang. Ya, lihatlah sekarang bahwa akulah Dia, tidak ada Tuhan kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Ya, pengakuan gombal. Ya, Aku telah meremukkan, tetapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Sesungguhnya aku mengangkat tanganku ke langit dan berfirman, demi Aku yang hidup selama-lamanya. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat. Oh, Yahweh punya pedang yang berkilat-kilat, Bang. Catat ya. Dan tanganku memegang penghukuman. Ya, jadi memang dia suka menghukum manusia ya. Maka aku membalas dendam kepada lawanku. Tukang balas dendam dia Bang. Siapa itu musuhnya? Manusia itu adalah musuh Yahweh, kata Yahweh. Dan mengadakan pembalasan kepada orang yang membenci aku. Aku akan memabukkan anak panahku dengan darah. Ulangan 32 ayat berapa? Jadi Yahweh punya pedang, punya anak panah, ya, catat ya. Dan apalagi pedangku Ulangan memakan 32 daging. ayat Jadi berapa? anak panahnya mabuk darah, pedangnya ingin makan daging manusia. Oh, Nih, catat dulu, saya darah catat orang-orang ya, mati saya catat semua. tertikam dan orang-orang yang Ulangan tertawan. 32 ayat berapa Itu tadi? kata Yahweh. Dan dia di Keluaran 15 ayat dewa perang. Dan terbukti ya, dia bilang dia punya panah yang haus darah, pedang yang berkilat-kilat. Untuk apa? Untuk makan daging manusia dan minum darah manusia. Karena dia dewa perang. Ini Ulangan 32, Bang. Ayat 39 sampai 42. Silakan Anda bantah kalau Anda mampu. Ya, catat Paulis, catat ya, ini ilmu ini baru dapat dari Ibu Rosi malam ini loh, luar biasa ini berilmu semua. Buat teman-teman kita catat ya, karena yang di atas ini orang-orang yang berprestasi semua. Kita sambut dulu Bang Bless, Katolik apa Protestan Bang? Saya sepaham dengan Bu Rosi, Pak. Saya sebutnya GOC, Pak, Gospel of Jesus Christ. Jadi fokus di dalam Bible itu cuma di pengajaran Yesus. Jadi tidak semua saya terima. Oh, ini bagus lagi nih, bagus lagi. Ini luar biasa ilmu. Ya, ilmu Pak. Tapi kenapa loh Anda memberikan kesempatan Anda memberikan penjelasan yang begitu ilmiah tetapi pakai topeng begitu? Anak-anak. Jadi gini, Pak, Mungkin lah. saya dalam hal ini saya sepaham dengan Bu Rosi. Dulu, Pak, mohon maaf buka kamera dulu. Terserah Anda mau pakai topeng, mau pakai backingan, mau pakai apa terserah. Yang penting buka kamera dulu. Oh ya, bentar ya, Pak, bentar. Saya ambil kacamata bentar, Kita Pak. santai-santai di sini ya. Namanya kita diskusi itu agar tidak sepakat. Yang penting kita satu sama lain mendapatkan ilmu. Silakan Pak Ratu. Oke, terus ini. Apa masalahmu dengan ayat ini? Ulangan 39 ini. Ayat 32 ayat 39 ini. Masalahmu apa di situ? Oke, Jadi memang stop. dia dewa perang dan tugas dia memang membunuh bangsa-bangsa. Stop sampai di situ dulu. Sewaktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam diusir dari Taman Eden. Supaya jangan manusia itu mengedangkan tangannya lagi untuk mengambil buah kehidupan.
supaya ia hidup kekal selama-lamanya. Sehingga ditempatkanlah di situ malaikat yang bernyala-nyala, yang berpedang yang bernyala-nyala dengan api. Nah, jadi di mana masalahnya Allah kalau Allah itu mempunyai pedang? Hah? Apa masalahnya? Di situ yang punya pedang siapa, Bang? Malaikat, kerubim. Woi, baca yang benar. Iya, malaikat disuruh di situ menjaga pintu Taman Bukan Eden itu. Tuhan. Kok bukan Tuhan? Yahweh, kalau nggak mau Tuhan. Allah, Malaikat Sang itu memang punya Pencipta. pedang, Bang. Punya pedang. Anda baca Yosua Itu 5 pedangnya ayat dari mana? 13-14. Kalau bukan dari Yahweh, dikasih malaikat. Otakmu itu nggak pakai waras kau. Oke, Kak, gini, kenapa kau Allah aja ngatain punya nggak pedang diem kau aja? permasalahkan. Yang punya pedang Masa itu jadi siapa? masalah sama Malaikat. kau Anda tahu ini? nggak kalau malaikat itu tentara? Orang maha kuasa kok. Ya saya suka-sukanya, mau kasih pedang kek, mau kasih tombak, mau kasih panah. Masa itu kau permasalahkan? Kau bilang itu. Loh, Bang, Tuhan macam apa yang punya panah, punya tombak, punya Ya pedang itulah yang Tuhan saya, berkilat? maha kuasa. Maha kuasa Bang. Tuhan saya. Kan tadi dia bilang, akulah yang mematikan. Kalau mati apa? kalau Hidup, kau kan? tersesat, kau dimasukkan ke neraka jahanam. Biar kau tahu. Bukan hanya Nggak bisa menghidupkan. bantah. Nggak bisa bantah. Nggak bisa Bisanya bantah ya. ngata-ngatain doang. Masa kau definisimu tentang bisa, Allah itu sempit sekali, Ngata-ngatain sempit. bangsanya. Iblis, biar kau tahu. Kau udah tobat, kau tahu-tahu kau masih gila kau seperti ini terus. Masa Tuhan punya pedang aja kau Mau saya permasalahkan? bacain Tuhan lagi, menghidupkan, Bang, yang Tuhan lain. kau mematikan, Ayat-ayat kau permasalahkan. siapa yang itu? Ya, mau lagi, Bang. Tuh, punya anak panah, ternyata anak panahnya mabuk darah, Oh punya pedang yang enggak, digosok-gosok. saya nggak malu, Malu malah ya? bangga saya. Malu ya, Bang? Bangga saya. Segala sesuatu bisa diciptakan. Bangga saya punya Allah yang berkuasa. Bukan seperti kau. Bang, gini ya, Bang, ya. Sesungguhnya ketika manusia berdosa, Bang, manusia itu udah nggak di dalam kekuasaan Tuhan lagi, tapi ada dalam kekuasaan iblis. Begitu kata Tuhan Yesus. Aduh, kamu itu, Barang kamu siapa berbuat jangan dosa, berpikir dia seperti hamba iblis. kalau Allah tidak mengizinkan iblis Oke, dia saya baca berkuasa. lagi ya, Bang. Paham nggak kau? Itu diizinkan sama Allah itu, makanya itu iblis Apa, bisa Bang? berkuasa. Buktinya nanti iblis Bang. akan diikat, akan dimasukkan ke gua-gua. Ke lautan api dan belerang, Bang, nanti, Bang, kalau Yesus datang. Sabar ya. Sabar ya. Tuhan yang Anda sembah itu, si Yahweh, akan dilemparkan ke lautan api dan belerang. Ya. Wahyu 20 ayat 10. Iblismu yang dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Bukan Yahweh saya. Iblis, Yahweh, and the gang. Ya, akan dilemparkan ke lautan api dan belerang, Bang. Kau Ya, Bang. ngaku-ngaku kau itu sama Tuhan Yesus, tapi Yahweh tidak kau akuin. Aku tanya kau, nama Allah itu siapa? Coba.
Nah, sekarang jawab ya Abang ya. Jawab ya Bang ya. Yang membumbun 7 bangsa kanan siapa Bang? Suka-suka Allah gua. Kau bilang Ya itu berarti apa Yahweh kan? merampok tanah. Orang Iya. Allah kok yang Dia menjanjikan merampok kepada tanah. si Abraham untuk memberikan tanah Kanaan. Kau bilang mereka merampok, Merampok mengambil tanah tanah orang, orang. Ye. Otakmu taruh di Ngerampok tanah mana? orang nih. Ngerampok tanah Kau orang memang nih. Kalau Apa kau di bedanya sih Jakarta Bang kau dengan Israel zaman udah sekarang? kubawa kau ke Ya. Grogol kau ke Sumber Waras. Kau di mana kau posisimu? Kalau kau di Jakarta udah kubawa kau ke Sumber Waras, ke Grogol, tahu nggak rumah sakit jiwa? Yang sakit jiwa itu Anda, Bang. Kok udah Tuhan saya disembah sebagai Tuhan. Sesuka hati Allah saya, orang dia kok yang menciptakan. Ya sesukanya lah, bukan sama kau dikasih sama sama bangsa Israel, Yahudi. Dikasih tanah Ya, Kanaan. jadi Anda mendewakan Kau bilang merampok. bangsa Yahudi ya. Bebas ya Yahweh berbuat apa aja ya, sekehendak Yo hatinya ya. bebas Kalau dia dong, mau bunuh ya bunuh aja. sesukanya, sesuka hatinya. Nggak bisa Seperti kau yang dilakukan intervensi. Israel zaman sekarang gitu kan. Bangsa Mana pembunuh ya. Gitu ya Bang. tanda-tanda kayak akhir Bahwa yang zaman? dilakukan oleh bangsa Israel sekarang itu adalah sesuai nubuatan. Lah iyalah, mereka Oh iya, diserang, ya betul. dihabisin. Catat nih pengakuannya ya. Iya dong, mereka diserang, sok-sokan, sok hebat, baru punya bambu runcing, sok-sok nyerang. Ya, jadi memang benar ya dihabisin lah Bang, pakai katanya rudal. ya. Kata Nabi Zakaria 14, katanya Yahweh itu adalah pembinasa keji. Dia akan berdiri di bait suci kalau bait suci itu terbangun lagi untuk yang ketiga kalinya. Anda baca Zakaria 14? Nggak usah Nah, itu. jadi benar Bang, tadi Anda bilang memang dia bernubuat bahwa dialah pembinasa keji itu Bang. Oh iya, sesuka hati Allah saya. Kalau nggak Ya mau udah dia udah menurut, mengakui kalau bahwa nggak Tuhan mau, dia memang semena-mena. Tuhan dia ini Kalau nggak mau semena-mena, menyembah Allah, sewenang-wenang. Tuhannya lalim, dimusnahkan. Tuhannya tirani. Dia udah mengakui ya. Dengar ya teman-teman di bawah. Pak Iyalah. kita mengetahui bahwa Yahweh sewenang-wenang, semena-mena, semau-maunya gue, suka-sukanya Yahweh. Ya gitu ya. Dia sudah mengakui iya bahwa dong. Yahweh adalah Tuhan yang Sesuka hati lalim, Tuhan saya, orang dia kok semena-mena, yang menciptakan. sewenang-wenang. Tidak mengenal belas Iya. kasihan, murkanya Kau menyala-nyala. udah Dan dikasih dia peringatan akan kau, duduk- tapi kau nggak tobat-tobat, ya dan dia dimusnahkan kau. akan duduk sebagai pembinasa Yahweh ya Bang ya. Dia mau Nggak ada menghubung ampun. seluruh bangsa juga suka-sukanya Yahweh. Iyalah, betul. Iya, Sodom dan Gomora dimusnahkan pengakuan kau. ini ya, catat. Kalau saya akan berdiri menghadang Yahweh ya, saya akan berdiri untuk kemanusiaan. Emang Saya kau siapa? tidak- Saya akan berdiri Kau untuk nanti akan kemanusiaan. diikat. Saya akan menghadang. Akan diikat ya. kau nanti, akan Saya dimasukkan ke menghadang dalam dengan gua-gua Yesus, gelap, ya. akan Saya dipenjara tidak kau menghendaki nanti. peperangan. Dimasukkan ke dalam api neraka kekal. Sok-sokan Ya. kau mau melawan Allah. Bapak R. Tupang sudah memberikan pengakuan bahwa Yahweh adalah Tuhan yang keji, lalim, bengis, Oh brutal, iya. sewenang-wenang, semena-mena. Iyalah, kau udah Bahwa dikasih Tuhannya peringatan adalah kau, pembinasa tapi keji. kau nggak Ya, mengerti, udah. ngeyel terus. Catat. Pak R. Tupang udah Orang mengakui. tukang ngeyel, orang tidak mau bertobat, dimasukkan ke dalam neraka, dimusnahkan. Biar kau tahu. Ya tunggu ya Bang, Itulah nanti kalau Allah Yesus saya. datang Yahweh akan dilemparkan ke lautan api dan belerang. Wahyu 20 ayat 10. Kau yang dilemparkan ke dalam api belerang, yaitu iblis, biar kau tahu. Iblis bisa dan jawab nih. pengikut-pengikutnya, itu yang Nggak bisa dilemparkan jawab, ke dalam kan? api belerang. Mana ayatnya Bang? Mana ayat yang berkata bahwa Yesus adalah Yahweh? Mana ayatnya? Percuma. Mana ayatnya? Pokoknya Yang mengatakan Yesus narasimu adalah semua. Yahweh? Mana?
Pokoknya narasimu semua saya bantah. Percuma bicara ayat-ayat sama kau. Nggak ada gunanya. Memang Anda Semua nggak kau punya ayatnya? Memang semua Anda kau nggak bisa belok-belokkan. jawab? Semua kau tafsirkan sendiri semau udelmu. Semua kau artikan sendiri Anda semau sudah mengakui pikiranmu. Tuhan Anda itu bengis. Karena pikiran iblis Tuhan Anda sudah itu menyusup semena-mena. ke dalam otakmu. Hati-hati kau. Nanti anak-anakmu semua nanti juga itu kau tularin itu semua itu ilmumu itu. Ya, oke, oke. Ditahan dulu Selamat sebentar malam ya, Pak kita Aldo. sambung dulu. Ini Ya, ada Bang pasien Rosi. yang perlu disembuhkan ini dari Siap, penyakit siap, Pak gangguan Rosi. jiwa nih, Apa, ya. Bu Rosi? Orang dengan Bu Rosi, gangguan tahan dulu, Bu Yahweh. Rosi. Siap, siap, Bu Rosi. Sabar, sabar ya. Kita di sini kita ada apa? Kita ada Rabi ya, apa Bang Aldo. Bang Aldo ini beliau yang apa ya, yang Kristen yang original kalau saya bilang. Silakan Bang Aldo. Ini dari tadi mereka lagi bertengkar masalah Yahweh ini adalah iblis atau Aldo. Kita minta saran Saya disclaimer dulu, ya. Silakan Bang Aldo, silakan. Kalau saya bukan petinggi organisasi kekristenan di Indonesia, jadi saya adalah kepala tim penerjemah Pesita Indonesia Merdeka, ya. Dan semua luar ini, biasa. semua yang naik ini saudara-saudara saya, ya. Ya. Cuma memang ada perbedaan di dalam memahami teks-teks kitab suci. Nah, Iya. ini menarik ya tadi ya. Ibu Rosi itu menjelaskan apa yang tercatat. Mau tidak mau ya begitulah ya pemahaman yang memang kita bisa baca dengan baik. Nah, saya tanya sama Ibu Rosi. Di Bilangan 31 itu YHWH satu pasal tuh tentang pembunuhan, penjarahan bangsa Israel terhadap bangsa Midian. Di situ menurut Ibu, mengapa YHWH kok memerintahkan untuk membunuh, menjarah, bagi-bagi jarahan? Terus kenapa YHWH dia meminta atau mendapatkan jarahan perempuan? Menurut Ibu kenapa itu? Karena memang dia bukan Tuhan, Bang. Dia iblis. Dia adalah dewa Tapi perang. ditulis di situ adalah Elohim. Apakah ini memang Elohim atau Tuhannya Israel tapi bukan Tuhan Ibu atau bagaimana nih? Tuhan Israel sesungguhnya adalah Tuhan lokal, ya. Dia hanya berkuasa atas Israel. Keluaran 15 ayat 3 bilang dia pahlawan perang atau dewa perang. Yosua 5 ayat 3